Dalam perjalanan sejarah Bali, Anda tidak bisa mengesampingkan sosok yang begitu fenomenal. Tak lain adalah Patih Kebo Iwo. Sosok yang satu ini konon terkenal dengan tubuhnya yang tinggi seperti raksasa dan dikenal sebagai pelindung kerajaan Bali di masa lalu. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini dalam channel Teror Malam Hari. Maju Namo Siwa. Om Ong Ang Ah Puja Dewi Durga Iya Namo Namah Swa. Om Wijaya. Alkisah dari Desa Bedahulu, wilayah Belah Batu, Kabupaten Tabanan, Bali. Hiduplah sepasang suami istri. Namun kebahagiaan mereka belum sempurna, sebab mereka tak kunjung dikaruniai putra. Suatu hari mereka pergi ke pura dengan niat memohon kepada Sang Hyang Widi agar diberikan keturunan. Secara rutin sepasang suami istri tersebut datang ke pura setiap harinya dengan niat yang sama. Mereka memohon kepada Dewata agar diberikan putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan kelak. Para betara mengabulkan permohonan itu. Tak berselang berapa lama maka hamillah istri orang itu. Setelah cukup masa kehamilannya, maka lahirlah anak mereka dan kedua orang tersebut merasa sangat berbahagia. Sayangnya, bayi yang baru lahir tersebut sangat aneh. Baru berumur 2 hari, anak itu sudah menghabiskan sebutir ketupat. Ketika berumur 1 minggu, ia sudah mampu menghabiskan 6 butir ketupat setiap kali makan. Dan setelah berumur 3 tahun, anak itu menghabiskan 1 priuk nasi setiap kali makan. Apabila di rumahnya tidak ada nasi, maka ia mencuri nasi tetangga. Karena rakusnya terhadap makanan, maka orang tuanya tidak sanggup memberi makanan. Karena sifat rakusnya itu menyebabkan ayahnya sangat marah. Apabila mendengar aduan dari warga yang makanannya telah dicuri, dalam puncak amarah ayahnya pun menghunus keris dan akan membunuh sang anak. Sebelum dibunuh, anak tersebut menanyakan tentang namanya. Alasannya agar dia tidak tersesat di dalam niskala atau alam kematian. Kemudian ayahnya menjawab, "Nama kamu adalah Kebo Iwo." Setelah mendengar bahwa namanya adalah Kebo Iwo, anak tersebut mulai beringas dan merasa diri sangat kuat, kebal dan sakti. Karena itu ayahnya tidak jadi membunuhnya. Karena sudah merasa tidak diterima orang tua, anak tersebut pergi menghadap raja di Puri Singgamandawa. Oleh raja ia diangkat menjadi patih dan diberikan tempat tinggal di Belah Batu. Segala kebutuhannya dipenuhi raja.
Mulai saat itu banyak yang mampu ditaklukkan raja berdahulu berkat kekuatan Patih Kebo Iwo bersama Ki Pasung Griges dan Ki Ularan. Mulai saat itu orang Bali memiliki budaya untuk langsung memberi nama kepada anaknya ketika anak itu dilahirkan dan ditanam bersama ari-arinya di suatu tempat di sebelah kanan atau kiri undak-undak menuju Balai Bedot, tergantung jenis kelamin anak yang dilahirkan. Di sisi lain, Kerajaan Bali Aga telah berdiri ketika Kerajaan Majapahit dari tanah Jawa mencapai puncak kejayaannya. Meskipun begitu, Kerajaan Majapahit mengalami kesulitan dalam menaklukkan Kerajaan Bali Aga, bahkan dengan kekuatan besar yang ada pada sosok Patih Gajah Mada sekalipun. Alasan dari kesulitan Kerajaan Majapahit dalam mengalahkan Kerajaan Bali Aga tak lain adalah Patih Kebo Iwo. Kebo Iwo dalam pandangan Mahapatih Gajah Mada merupakan sosok panglima perang yang begitu pintar. Tak hanya punya kemampuan bertarung yang tinggi, tetapi juga pintar dalam mengatur strategi perang. Dalam kondisi seperti itu, tidak heran kalau Patih Gajah Mada enggan melakukan pertarungan satu lawan satu dengan Patih Kebo Iwo. Sebagai gantinya, Gajah Mada menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Kebo Iwo. Dia pun berusaha untuk mengundang Kebo Iwo untuk datang ke Jawa. Tujuan tak lain adalah menjalin persahabatan antara Majapahit dengan Bali Aga. Wahai Patih Kebo Iwo, datanglah ke tanah kami Majapahit. Tak disangka, undangan tersebut merupakan awal mula kehancuran Kerajaan Bali Aga. Sesampainya di Majapahit, Gajah Mada meminta Kebo Iwo untuk membuat sumur. Kalau sumur itu sudah jadi, Gajah Mada berjanji akan mengawinkan Patih Kebo Iwo dengan putri Majapahit. Wahai Patih Kebo Iwo, jika kau mencintai putri dari tanah kami, buatlah sumur di tempat ini. Namun tak disangka bahwa permintaan Gajah Mada tersebut adalah upaya untuk bisa menghabisi Kebo Iwo. Ketika proses pembuatan sumur, Gajah Mada menyuruh pasukannya untuk mengubur Kebo Iwo hidup-hidup. Menariknya, upaya ini ternyata gagal dan Kebo Iwo berhasil keluar dari sumur. Selanjutnya, dia pun melakukan pertarungan dengan Gajah Mada. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit dan begitu seimbang. Namun, dalam pandangan Kebo Iwo, dia melihat kalau kekalahannya bakal menjadi langkah pemersatuan Nusantara. Oleh karena itu, dia pun memilih kalah dan terbunuh dalam pertarungan melawan Gajah Mada. Berkat kemenangan ini, Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dan mewujudkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Sosok Patih Kebo Iwo bersama dengan Sri Ratna Bumi Banten tak hanya dikenal sebagai pelindung Kerajaan Bali Aga. Beliau juga terkenal memberikan kemakmuran bagi masyarakat Bali. Meski Bali Aga bukanlah kerajaan besar, kemakmuran yang dimiliki oleh kerajaan ini membuat iri kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Sosok Patih Kebo Iwo juga merupakan pahlawan pelindung yang dicintai oleh masyarakat Bali. Bahkan, cerita kepahlawanan beliau masih terus diceritakan oleh masyarakat Bali modern. Sebagai bukti, Anda akan menjumpai keberadaan patung Kebo Iwo yang menjadi wujud kebanggaan masyarakat Bali terhadap sosok pelindung tersebut. Masyarakat Bali juga begitu menghormati keberadaan tokoh penting yang satu ini.
Hal ini menjadi bukti bahwa orang Bali begitu menghargai jasa pahlawan terdahulu. Kebo Iwa mempunyai sifat pemarah, namun hatinya bersih dan lurus. Walaupun badannya besar, pada suatu hari sepulang ia dari Danau Beratan, ia memergoki segerombol orang dewasa yang diperlakukan buruk, menggoda dan mengganggu seorang gadis cantik. Hei kalian, lepaskan dia. Inilah akhir dari kisah Kebo Iwa. Nantikan video-video berikutnya dengan kisah atau cerita yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk support channel ini.